Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Najwan dengan NIM 2211539 dari kelas Informatika 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu array multidimensi. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke array multidimensi, marilah kita mengulang apa itu array. Jadi array itu adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Jadi, jika variabel biasanya hanya menyimpan satu nilai saja, tetapi sedangkan array ini bisa menyimpan banyak data dengan syarat tipe datanya harus sama. Begitu, teman-teman. Nah, array ini banyak, teman-teman. Contohnya adalah array multidimensi ini memiliki banyak. Jadi seperti contohnya ada 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi dan seterusnya, teman-teman. Dan yang akan kita bahas ini adalah 2 dimensi dan 3 dimensi, teman-teman. Nah, contoh ilustrasi daripada 2 dimensi ini adalah seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah kolom dan baris. Ini adalah seperti ini. Nah, cara baca seperti apa? Cara baca ada misalnya adalah 1 dan 2. Maka yang pertama ini adalah barisnya dan yang kedua ini adalah angkanya. Dan yang kedua ini adalah kolomnya. Jadi adalah pertama baris dan kedua kolom. Jadi misal 1 dan 2 ini berarti satu baris pertama dan kolom kedua. Perlu diingat bahwa array ini dimulai dari angka 0, teman-teman. Jadi adalah yang pertama ini, nomor satu ini bukan yang pertama, tapi yang pertama adalah angka 0. Begitu, teman-teman. Nah, 1 dan 2. Jadi baris pertama dan angka kedua dan kolom kedua. Jadi ada 12. Dan contoh contoh lainnya adalah misal baris kedua dan baris baris 2 kolom 5 misal. Jadi baris 2 kolom 5 maka adalah 30. Baris 0 kolom 1 berarti 1. Begitu, teman-teman. Nah, ini adalah contoh codingan pertama daripada penggunaan array 2 dimensi. Nah, perlu. Nah, ini adalah kita masukkan arraynya, array berarti kita masukkan variabel A, arraynya adalah baris 2 kolom 3, maka ini adalah lalu kita panggil, kita masukkan salah satu array-arraynya 0 0 0 kita include nilainya, kita include nilai salah satu array 0 baris baris pertama kolom pertama adalah 5, baris pertama kolom kedua adalah 10, baris pertama kolom ketiga adalah 15. Dan seterusnya. Lalu kita panggil lagi supaya dia menampilkan nilainya. Kita panggil kolom dan barisnya lagi di sini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, baris baris pertama kolom pertama adalah 5, baris pertama kolom kedua adalah 10, baris pertama kolom kedua adalah 15, dan baris kedua kolom pertama adalah 20, baris pertama kolom kedua adalah 25, dan baris ketiga kolom kedua adalah 30, teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan singkat daripada penjelasan pertama kita daripada array 2 dimensi. Oke, kita langsung masuk saja ke yang kedua. Nah, ini adalah yang kedua. Sama seperti tadi, hanya saja codingannya lebih simpel, teman-teman. Nah, kenapa lebih simpel? Karena penulisannya lebih simpel. Nah, kita lihat di sini. Ini sama seperti tadi. Nah, jika tadi penulisan array-nya seperti ini, penginputan nilainya seperti ini, maka yang kedua seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah baris pertama, dan ini adalah baris kedua. Baris kedua. Dan ini adalah kolom-kolomnya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Kolom pertama adalah 5. Baris kedua kolom ketiga adalah 30. Gitu, teman-teman. Oke, kita coba untuk run-nya. Kebanyakan. Nah, ini ada hasilnya sama sama seperti hasil yang tadi, cuma saja lebih simple.
Nah, ini ini sama seperti dua tadi, dan ini yang ini lebih efisien dan lebih efektif. Karena apa? Karena ini menggunakan for, teman-teman. Jadi tidak usah menulis panjang lebar seperti ini untuk menampilkan nilai-nilai arraynya tadi. Cukup menggunakan for, metode for, perulangan for. Begitu, teman-teman. Kita coba run. Nah, sama seperti tadi bukan? Sama hasilnya sama, hanya saja codingannya berbeda. Oke, lanjut keempat. Nah, yang keempat ini berbeda. Nah, yang ini apa? Yang ini kita bisa menginputkan nilai-nilai array kita tadi, array-arraynya bisa kita inputkan sendiri nilai arraynya mau berapa terserah kita dengan menggunakan codingan ini. Nah, yang pada for pertama ini kita inputkan nilainya, dan pada kita for yang kedua ini codingan akan memasukkan nilai-nilai yang kita inputkan tadi di sini. Kita inputkan lalu dimasukkan ke sini, teman-teman. Oke, kita coba run. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah, nah, baris pertama kolom pertama 0, 1, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua 2, baris pertama kolom ketiga 3, dan seterusnya. Begitu, teman-teman. Jadi kita inputkan lalu codingan akan memasukkannya. Gitu, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke yang kelima. Nah, yang kelima ini dan array ini, teman-teman, bisa kita gunakan untuk eh, penggunaan matriks, teman-teman. Nah, matriks kita bisa menggunakan array ini untuk penggunaan matriks. Dan yang kita matriks ini adalah matriks 2 kali 3, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita inputkan nilai nilai-nilai arraynya kita mau berapa. Kita inputkan menggunakan for di sini, perulangan for. Lalu kita simpan nilainya di sin ini, di sin. Kita simpan nilainya di sin. Nah, setelah kita inputkan tadi kita simpan nilainya di sini ini. Lalu di matriks ini kita inputkan lagi. Kita masukkan nilai daripada di sini ini kita panggil lagi di sini. Lalu dengan menggunakan perulangan maka akan tampillah dengan metode matriks. Kita coba 10 misalnya 20, 30, 40, 50. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini adalah barisnya. Ini 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama adalah 10, 20, 30, dan baris kedua adalah 40, 60, 92. Gitu, teman-teman. Jadi baris kedua, kolom kedua berarti 60. Baris ketiga, nggak ada baris ketiga. Baris pertama, kolom kedua berarti 20. Gitu, teman-teman. Oke, cukup gampang kan? Oke, kita langsung masuk saja ke yang keenam. Nah, di sini kita bisa menginputkan nilai matriksnya lalu kita jumlahkan. Kita bisa inputkan kedua matriks. Nah, di sini adalah matriks A dan matriks B. Kita jumlahkan, kita masukkan, kita inputkan, lalu dimasukkan ke sini lagi, kita diulang lagi di sini, ditaruh di sini, lalu akan dijumlahkan sama codingannya, matriks A dan matriks B dengan menggunakan codingan ini. Nah, kita panggil lagi tadi kan dengan array tadi. Arraynya 2 dan 3, berarti baris kedua kolom 3, baris yang B-nya juga baris 2 kolom 3. Lalu kita inputkan nilai matriks A dan matriks B di sini. Lalu dipanggil lagi di sini dipanggil lagi nilai-nilai matriks A dan matriks B. Lalu nilai-nilai tersebut dijumlahkan dengan menggunakan perulangan for lagi. Gitu, teman-teman. Oke, kita coba run. Oke, misalnya 10. Ini 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10.
23, dan 7. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kenapa ini sudah 20? Karena baris pertama kolom pertama ditambah dengan baris pertama kolom pertama. Jadi 10 tambah 10, 20. Begitu pula yang lainnya. 20 tambah 20, 4. Ini, ini mohon maaf mungkin ada salah codingan jadi agak lain deh. Tapi yang kita lihat yang selanjutnya 30 tambah 30, 60. 30. Terus setelah itu 2, mungkin ada salah codingan di sini, saya mohon maaf. Tapi begitulah intinya. Gitu teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke yang ketujuh. Nah, di sini kita menggunakan string. String ini adalah apa? String adalah tipe data yang bisa menampung eh, sebuah kalimat gitu teman-teman. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan string, lalu kita panggil array-nya baris 3 kolom 3, lalu kita menggunakan for. For di sini kita for-kan, kita perulangan for. Lalu kita panggil si out, nama mahasiswa kita tuliskan. Nama mahasiswa kita tulis. Nama mahasiswanya siapa? Lalu kita sin supaya dia menyimpan daripada nama mahasiswanya nanti. Lalu setelah itu kita menggunakan metode else if atau perulangan else if. Setelah misalnya jika J-nya ada, J pertama kan ada 0 nih. If J adalah bernilai 0, maka akan di sini. Maka dia akan memproses di sini. Lalu kan dia akan naik ke atas lagi. Lalu J pasti pertama dong. J-nya adalah 1. Maka J kan J plus plus jadi J tambah 1. Berarti J sama dengan 1. Lalu dia akan turun ke bawah lagi. Setelah itu yang terakhir adalah J sama dengan 2. Begitu teman-teman. Oke. Lalu setelah semua ini diinputkan ke sini, maka hasilnya adalah seperti ini, teman. Oke, kita coba run. Mahasiswa di nilai UAS adalah 100. Nilai UTS adalah 100. 100 lagi, 100 lagi. Nah, Budi 20, 20, 30, 10. Andi 10, 20, 30. Nah, inilah nilainya. Nah, ini adalah Adib 100 dengan nilai UTS 100 dan UAS 100, dan ini adalah Budi, nilai yang kedua kan Budi 30 dan 10, dan yang ketiga adalah Andi 10 dan 30. Oke, semua masuk kita ke yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini adalah 3 dimensi, teman-teman. Jadi, ilustrasi daripada 3 dimensi ini seperti ini, teman-teman. Oke. Pertama, kenapa? Nah, bisa kita lihat di sini adalah baris 2. Nah, di sini jika tadi 2 dimensi adalah pertama adalah baris, yang kedua adalah kolom. Nah, yang keempat ini dan jika 3 dimensi ini yang ketiga ini adalah tingginya, teman-teman. Jadi seperti ini. Pertama baris, kedua kolom, dan yang ketiga adalah tinggi. Begitu, teman-teman. Oke. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ini adalah contoh codingannya seperti ini. Nah, contoh codingan seperti ini. Baris kedua, kolom ketiga, dan empat. Ini adalah jumlah daripada baris kolom dan tingginya, teman-teman. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Ya, seperti ini. Yang pertama ini adalah barisnya di sini. Ini adalah baris. Yang kedua adalah kolom di sini. Dan ini adalah tingginya, teman-teman. Nah, tingginya di sini. Gitu. Oke. Nih, ini adalah contoh codingannya ini. Semisal kita panggil adalah baris pertama, kolom pertama, dan baris baris 1, kolom 1, dan tinggi 0. Maka di sini kita lihat 110, berarti 17. Di sini 17 nih. Kita coba run.
Nah, hasilnya adalah 17. Gitu teman-teman. Oke, cukup simpel kan? Oke, langsung saja kita masuk ke sini. Nah, sama seperti yang contoh kedua pertama tadi, dia menggunakan metode yang lebih singkat. Dia belum menggunakan metode for. Nah, di sini bisa kita lihat baris kedua, dia ada dua baris ya. Ini ada dua baris, satu satu baris pertama dan baris kedua. Memiliki tiga kolom kan? Kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Empat tinggi empat. Nah, maksudnya apa ini? Nih, ada empat angka kan? Nah, ini ada empat angka, ada empat angka, ada empat angka. Ini juga empat angka dan empat angka. Gitu teman-teman. Nah, oke, kita coba coding. Sama seperti tadi nih, kita masukkan nilainya adalah nilai indeks. Hmm, Baris pertama, kolom kedua dan ketiga. Kita coba terang. Nah, nah. Kenapa hasilnya 24? Karena baris baris satu baris satu mana yang ini? Yang ini. Kolom kedua yang mana? Yang ini teman-teman. Kenapa? Karena mulai dari nol kan. Ini baris ini kolom ke nol, ini kolom nol, kolom 2 dan kolom 3. Kolom nol, kolom satu, kolom 2. Dan baris ketiga mana? Satu 2 3. Berarti 2 3. Nol satu 2 3. Berarti ini ya, ini 24. Maka hasilnya adalah 24, teman-teman. Ya, mungkin begitu. Oke, kita langsung masuk saja ke yang keempat. Nah, di sini dia menggunakan metode for, perulangan for. Oke, ntar kita coba lihat. Nah, untuk apa? Untuk memanggil daripada semua array-nya, teman-teman. Supaya dia menampilkan semua array-nya. Jadi, dia menggunakan metode for. Kita coba untuk run. Nah, maka dia menampilkan semua daripada array-nya ini, teman-teman. Ya, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah codingan atau ada yang salah. Itu ada itu adalah atas kekeliruan dan kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.